bagaimanapun guru itu akan tetap menerima. Menerima dan sebagai guru otomatis dia punya kewajiban untuk mengajar mendidik itu tetap dilaksanakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SNTP Channel, kembali di podcast Merah Putih. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, dan satu rasa untuk Indonesia. Kembali podcast Merah Putih selalu menghadirkan tamu yang istimewa dan luar biasa. Kali ini mengulik masalah tentang sebuah profesi yang sangat mulia, guru atau pengajar. Bagaimana sebenarnya perjuangan guru? Ada yang ASN, ada yang bukan ASN, atau PNS bukan PNS, dan tentunya banyak macam-macam, dan banyak yang bilang dengan gaji yang kecil tapi dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar buat murid-murid dan anak didik. Dan telah hadir di studio podcast Merah Putih Pak Hermawan Lastiono, ST, SPD, MPD, seorang pengajar di salah satu SMP swasta di Solo, SMP Muhammadiyah 1 Simpon. Ngajar matematika, Pak? Iya. Wah, matematika. Pak, ini kita kan kaitannya dengan guru, Pak, guru. Ya, kita tahu bahwa yang ASN sih katanya sekarang sudah mulai istilahnya hidupannya sudah mulai bagus. Ya, banyak yang punya mobil sih ada. Kita bicara yang belum ASN, Pak. Itu kan ada banyak, ada yang honorer, ada yang GTT dan sebagainya. Bisa cerita, Pak, urutan yang dari guru itu? Monggo, Pak. Guru di Indonesia itu kan ada ASN dan non ASN. Kalau yang ASN sesuai dengan undang-undang itu ada PNS, pegawai negeri, sama P3K, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Kalau yang non ASN itu nanti juga ada dibagi dua, dari yang bekerja di sekolah negeri sama yang sekolah swasta. Kalau yang sekolah negeri itu ada yang dikenal dengan guru honorer sama guru TKPK. Itu khusus di Kota Surakarta. Itu dulu satu-satu, Pak. Yang honorer itu terus yang gaji atau yang bayar siapa itu, Pak? Nah, kalau honorer itu SK-nya bisa dari bupati maupun dari wali kota. Dia memang harus punya SK yang menerbitkan dari bupati atau wali kota, kepala daerah. Nah, untuk yang penggajian itu ada beberapa dari APBS, anggaran biaya sekolah, juga ada dari stimulan dari pemerintah daerah, juga mungkin bisa diambilkan dari dana BOS. Itu yang negeri, yang honorer negeri tadi. Kalau yang TKPK yaitu tenaga kontrak dengan perjanjian kerja, jelas itu program dari pemerintah kota. Itu ada, Pak, seluruh pemerintah kota ada? Ada, untuk yang TKPK ada. Ya, ada beberapa daerah juga mengadakan TKPK untuk perjanjian kerja daerah yang mengelola. Kalau yang swasta kita berpindah sedikit ke sekolah swasta, itu ada guru GTT. Itu juga tergantung dari sekolahnya masing-masing. Ada GTT, ada kontrak, ada tetap. GTT guru tidak tetap, guru tidak tetap itu memang gaji itu sesuai dengan berapa banyak dia jam mengajar. Jadi jamnya semakin banyak ya nanti juga gajinya juga akan cukup lah untuk yang ini. Jam banyak dan sedikit itu juga tergantung dari jumlah siswa. Kalau sekolahan yang besar jumlah siswanya banyak, otomatis juga akan mendapatkan kelas yang banyak dan dia akan mengajar dengan jam yang banyak juga. Nah, ini dan juga ada yang tetap yayasan. Kalau tetap yayasan memang gaji sesuai kemampuan yayasannya sendiri. Kalau yayasannya gede ya mungkin agak juga. Seperti itu. Itu yang swasta nggih. Ada honorer, ada GTT sama guru tetap. Kalau guru tetap itu memang ya SK-nya yayasan gitu berarti, ya, Pak? Yayasan, SK yayasan, dan juga ada seperti ASN, ada gaji pokok, ada tunjangan dan sebagainya, tetapi sesuai kemampuan dari yayasan. Ya, kalau tidak seperti ASN. Oh, gitu. Nah, kemudian ini sekarang masuk ke
guru-guru sekarang ada istilahnya, ada sertifikasi, itu ada spesifikasinya yang dapat sertifikasi apa ya, itu? Untuk sertifikasi itu dulu dimulai tahun 2006-2007 itu diawali dengan memang minimal sarjana pada saat itu, dan pada saat itu diawali dengan portofolio. Itu maka pengumpulan sertifikat, piagam, prestasi maupun karya ilmiah itu pada di awal itu dengan portofolio. 2006. 2006-2007. Itu guru baik sekolah swasta maupun negeri. Baik sekolah swasta maupun negeri, sama semuanya itu, bisa punya kesempatan ya. Dia punya kesempatan karena minimal sarjana. Ada pengecualian umur di atas 50 tahun. Itu walaupun dia diploma dia masih bisa asal dia di atas 50 waktu itu tahun gitu. Nah, sekarang portofolio di awal itu sudah bergulir dengan waktu adanya PLPG. Kalau saya pada saat itu tahun 2012 sertifikasi itu PLPG. PLPG pelatihan yang ditujukan untuk mendapatkan sertifikat profesi. Oh, sertifikat profesi. Kalau sekarang PLPG sudah tidak ada, adanya PPG sekarang. PPG itu pelatihan ataupun pendidikan selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau sekarang 6 bulan itu untuk mendapatkan sertifikat profesi. Oh, berarti hampir sama ya PLPG dan tujuannya sama, cuma prosesnya ada yang portofolio, PLPG dan PLPG sekarang itu PPG. Pendidikan berarti melepas kegiatan mengajar full. Ya, pada saat itu saya hanya 1 bulan itu, yaitu dan waktunya juga disesuaikan. Oh, kalau sekarang malah 6 bulan, Pak. 6 bulan itu pun daring karena kondisi seperti banyak sekali daring, tetapi tetap melakukan kewajiban sebagai seorang pengajar. Beban guru ya sekarang besar. Ini yang kita ukit ini dengan beban mengajar anak siswa dan sebagainya yang sangat besar itu, dengan istilahnya apa ya? Kontraprestasi ya, istilahnya gaji, honor dan sebagainya. Ya ini dimulai dari honorer, yang honorer yang negeri itu berarti yang menetapkan kota ya. Ya, ada kalau honorer bisa dari sekolah karena ada APBS, dari BPBS diambilkan dari BOS, dan memang boleh tak Pak? BOS itu untuk membayar guru honorer itu boleh? Ada. Sebenarnya bisa, tapi kan ada persentase di sana ada oh iya, maksudnya persentasenya artinya karena boleh untuk pengelolaan sekolah boleh berarti ya, posnya boleh di dalamnya untuk pengelolaan sekolah tidak melanggar ya, tidak melanggar. Ini dan kalau yang TKPK jelas dia dari daerah yang menetapkan jumlah. Agak sensitif. Itu nilainya berapa Pak rata-rata? Kalau saya belum begitu paham untuk jumlahnya. Dalam artian memang kalau yang TKP kan jelas itu UMR UMR di Solo ya. UMR di Kota Solo. Misalnya di Solo kan berapa TKP kan 2 juta Pak Solo itu. Kalau hampir ya segitu ya, 2 juta. Kurang lebihnya segitu. UMR ya. UMR. Itu beban mengajarnya sama semua ya. Maksudnya nerimanya sama ya. Karena tuntutannya 20 jam, 4 jam. Oh, 24 jam mengajar baru dapat TKP itu ya, masuk TKPK. Karena tuntutannya walaupun yang sertifikasi juga bebannya tetap sama 24 jam. Kalau honorer sebenarnya seperti GTT yang swasta, ada yang menggunakan jam, ada yang stimulan per bulan, itu ada patokannya juga. Kalau berarti honorer atau GTT itu nggak ada patokannya berarti ya? Ya tergantung dari sekolahan ya, kemampuan sekolah untuk membayar atau bantuan stimulan dari pemerintah daerah. Makanya ya ini agak sensitif. Beberapa tahun yang lalu sih mungkin guru SD ya, itu saya di daerah ya kabupaten lah itu waktu masih kerja sih keliling itu, ada yang sebulan hanya 250.000 gitu Pak. Ya seperti itulah untuk guru. Kalau kita mencari atau cerita-cerita ataupun dari wacana ataupun dari berita-berita, memang ada guru yang jauh, ada guru harus mengumpulkan siswa harus dengan ditempuh jarak yang jauh, tetapi
pendapatannya tidak seimbang juga ada, tetapi itulah guru yang memang harus mengajar dan mendidik. Dan ada harus laporan itu ya. Itulah. Kalau dilihat secara nilai material memang harus mengajar, walaupun dia mendapatkan berapapun memang harus mengajar karena kewajiban untuk mengajar dan mendidik anak bangsa. Itu yang dicari. Kalau dulu zaman saya sekolah dulu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang ya agak naik sedikit lah karena ada istilah sertifikasi. Dimulainya sertifikasi itu Pak sebenarnya kan untuk mengangkat ya profesi itu dengan diberi stimulan lah istilahnya. Ya, di satu sisi untuk meningkatkan kesejahteraan juga meningkatkan kompetensi dari guru karena tuntutannya kan juga begitu banyak untuk mendapatkan dari situ. Karena proses untuk mendapatkan sertifikasi pun juga melalui proses yang panjang. Karena tidak semua harus bisa mengikuti untuk mendapatkan, karena harus antri dulu, dia harus tes awal dulu. Ini kan di PPG yang tahun ini kan juga seperti itu. Awalnya juga tes penyaringan karena yang mengikuti begitu banyak, juga kuotanya juga dibatasi sehingga mereka harus melalui tes, dan tesnya juga ada dalam artian kalau kita di sekolah itu KKM batasan lulus itu harus ada. Setelah lulus baru dia melakukan pendidikan untuk mendapatkan sertifikat profesi. Batasan lulus itu berarti ada batasan-batasan tertentu yang harus dicakup oleh guru itu sendiri ya untuk ikutin karena tidak semua harus lulus dan mendapatkan sertifikasi enggak, tetapi juga ada melalui tahapan tes awal, terus nanti mengikuti proses pendidikannya baru dia dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat profesi. Yang saya tahu awal-awal waktu sertifikasi awal-awal dulu, saya melihat cerita sih teman saya tuh kelihatannya susah banget loh dia untuk mempersiapkan itu waktu dulu apa ya? Ya yang fotopolio saya nggak terlalu paham karena susah ya fotopolio itu susah karena nilai sertifikat untuk ini kan banyak banget gitu. Yang PLPG gitu Pak. Artinya kelihatan susah sekali gitu Pak PLPG gitu. Ya sebenarnya itu proses pendidikannya seperti kalau kita sekolah di sekolah di kesarjanaan. Di sana juga kita mendapatkan pendidikan mengajar, kita juga kalau bahasa kuliah itu micro teaching. Belajar mengajar dan tesnya juga tes mengajar dan sebagainya. Padahal sudah guru puluhan tahun loh Pak itu Pak. Lah itu. Kok masih grogi loh saya. Kok masih beban gitu loh. Apa karena itu ya? Ya sertifikasi itu menjadi sangat beban gitu loh untuk mendapatkan itu. Ya karena memang dengan waktu yang terbatas dia harus memenuhi beberapa kompetensi di situ. Dan dia bagaimana mendapatkan nilai di atas sesuai yang diharapkan dari pemerintah. Karena untuk menaikkan, ini sudah mulai naik sedikit Pak. Sertifikasi itu nilainya berapa sih Pak? Sesuai dengan pangkat dan sebagainya, sesuai aturannya? Kalau sertifikasi, kalau yang ini juga ada dua macam, yang di ASN sama yang swasta nih. Kalau yang ASN itu jelas dia akan mendapatkan sesuai gaji pokoknya. Kalau dia golongannya 3A ya sesuai gaji pokok. Sesuai hanya gaji pokok gitu? Ya gaji pokoknya. Kalau tergantung sesuai juga gaji pokok per bulan dia memperolehnya seperti apa, tinggal nanti pencairannya triwulan. Oh per 3 bulan ya? Per 3 bulan. Kalau gajinya 3 juta berarti 9 juta nerima ya? Seperti itu. Oh makanya itu ada beli mobil Pak. Kalau yang swasta seperti saya swasta ini, itu di awal mendapatkan sertifikasi itu semua disamakan 1,5 juta per bulan. 1,5 juta. Ya itu sudah patokan dari pemerintah, memang undang-undangnya waktu seperti itu. Tahun 2000. Enggak sampai sekarang juga sama. Sampai sekarang masih. Tetapi nanti ada proses impasing. Maka kalau dia lulus profesi, mendapatkan sertifikat profesi dan dia sesuai dengan tuntutan mengajar dan semuanya karena harus 24 jam. Maka di awal dia mendapatkan 1,5 juta. 1,5 juta. Kalaupun dia melakukan impasing, karena melakukan impasing itu apa maksudnya Pak? Impasing itu penyesuaian. Oh penyesuaian. Ya, penyesuaian yang mengeluarkan juga dari Kementerian Pendidikan SK-nya nanti akan menyesuaikan sesuai dengan gaji ASN sesuai golongannya. Jadi misalnya sarjana sekian tahun masa kerja nanti disesuaikan golongan dengan ASN, menerima sertifikasinya sama nilainya Itu pakai tes track juga Pak? Impasing apa hanya pengajuan? Impasing prosesnya juga bertahap berbeda-beda.
dulu di awal itu membuat perangkat yang dikirim ke pusat. Tapi sekarang lebih mudah, sekarang hanya dilewatkan pos. Sehingga lewat pos dikirim ke kementerian, sehingga nanti dilihat nanti dari dia masa kerja dan disesuaikan dengan di Dapodik. Di Dapodik itu sudah jelas, tinggal nanti berkas itu dikumpulkan di kementerian sana, nanti beberapa waktu nanti akan mendapatkan SK. Yang tadi yang perangkat itu maksudnya Pak, dibawa ke sana? Kalau ini diposkan, dikirimkan. Sekarang modelnya diposkan, sehingga ada fotokopi ijazah, profesi. Kalau yang awal-awal dulu? Kalau dulu melalui dinas. Dinas, beramai-ramai berarti dibawa oleh dinas itu. Di awal itu melalui dinas dan dinas yang membawa ke pusat. Sekarang bisa langsung online. Via pos. Via pos. Via online, terus nanti berkas itu dikirimkan via pos. Dan nanti dari sana SK-nya juga dikirimkan lewat pos. Begitu. Nah, memang meminimalisir meja ya. Jalur. Ya, jalur yang begitu rumit juga untuk mempercepat itu ya pos. Kalau masa saya lewat via pos. Karena saya kirim via pos, saya menerima SK-nya juga dibalas lewat via pos. Lama enggak Pak di waktu itu? Ya, karena itu ada waktu ya. Ada waktu pemanggilan, tidak semua langsung mengirim enggak. Kalau dia di Dapodik itu ada panggilan untuk impasing, ya baru dia proses melakukan impasing. Karena menunggu antrian yang begitu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu yang ngajar di swasta disamakan tadi ya. Yang dari 1,5 juta disamakan sesuai sertifikasinya disamakan dengan gaji pokok ASN. Gaji pokok ASN. Nah itu berdasarkan tetap berarti ijazah dan masa kerja ya. Sama ya. Masa kerja, kalau dia masa kerjanya lama ya otomatis golongannya disesuaikan dengan. Termasuk yang S2 MPD itu berarti tetap ada beda juga Pak ya. Enggak, kalau saya masa kerjanya pada saat itu tahun 2012 saya masih sedikit masa kerja saya yang diakui untuk impasing sedikit, sehingga golongan saya masih di awal, masih di 3A. Kemudian untuk salah satu syarat tadi Pak yang jam mengajar tadi, itu kalau sekolah swasta yang muridnya sedikit ya susah Pak. Nutupnya gimana itu Pak caranya Pak? Ya itulah deregulasi yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Memang harus 24 jam. Karena 24 jam kalau sekolah swasta dengan kelas yang sedikit, jumlah siswa yang sedikit, otomatis untuk beban mengajar nggak sampai 24. Apalagi di sekolah itu ada beberapa guru yang sertifikasi dengan mapel yang sama. Matematika. Misalkan saya matematika, gurunya misalkan banyak kan gitu misalkan. Ternyata untuk mengajar belum memenuhi 24 jam. Itu terus gimana Pak? Otomatis nanti harus mengajar di sekolah lain. Menutupnya dengan mengajar di sekolah lain. Mengejar itu ya jumlah. Ada beberapa guru di sekolah kami juga mengajar di sekolah lain karena untuk memenuhi jam mengajar, karena tuntutan dari sertifikasi harus 24 jam. Itu langsung terbaca Pak ya? Terbaca karena di sana Dapodik tadi ya? Dapodik tadi kalau tidak pelaporan memenuhi 24 jam otomatis nanti tidak valid. Kalau tidak valid ya otomatis tidak menerima tunjangan sertifikasi. Padahal ya kalau matematika sih banyak ya sekolah dengan matematika lah. Ya sementara ini sekolah kami masih cukup. Ada berapa guru matematika Pak? Guru matematika kami ada 3. Semuanya bisa terpenuhi 24 jam semua? Yang sertifikasi baru 2. Yang satunya masih GTT belum sertifikasi. Artinya gini, dengan peningkatan kapasitas termasuk sertifikasi tadi ya secara kehidupannya agak naik ya Pak. Artinya kan istilah kalau orang-orang nggak paham kan gajinya jadi double gitu loh. Ya. Walaupun yang nerimanya 3 bulan sekali. Ya perlu disyukuri. Perlu disyukuri ya. Itu seluruh Indonesia sama Pak? Nilainya sama seluruh Indonesia Pak? Untuk ASN otomatis dia sesuai dengan gaji pokok. Mereka seluruh Indonesia sama. Sama gaji pokoknya berapa? Jadi sertifikasi itu hanya senilai gaji pokok. Kalau yang swasta, kalau dia belum impasing ya besarnya sama 1,5 juta per bulan. Antrian dapat impasing itu ya? Ya, antrian untuk panggilan impasing, melakukan impasing. Pengiriman berkas tadi ya. Tapi ini misalnya dari sekolah lah, dari sekolah itu ada upaya untuk
istilah membantu guru jalur pasiknya mudah itu ada nggak? Karena itu panggilan dari Dapodik ya. Karena panggilan dia tidak bisa untuk diacak gitu ya. Karena itu sesuai urutan. Urutan masa kerja juga urutan dari umur. Yang tua dulu berarti ya? Ya seperti itu. Wah, urut tua. Kalau orang Jawa ya urut tua itu ya. Karena memang umur dulu karena biar dia penyesuaiannya lebih cepat dulu. Tapi ada batasan umur ya untuk sertifikasi itu, Pak? Sertifikasi itu pengajuan itu kalau yang melalui proses PBG yang untuk yang saat ini dia harus punya pengalaman mengajar 3 tahun. 3 tahun. Ya. Usia enggak dibatasi usia. Tidak. Asal dia di Dapodik sudah aktif selama 3 tahun, dia otomatis nanti akan mendapatkan panggilan PBG. Kalaupun bagaimanapun guru itu akan tetap menerima. Menerima dan sebagai guru otomatis dia punya kewajiban untuk mengajar mendidik itu tetap dilaksanakan. Di perkembangan nih Pak, perkembangan dinas gitu ya, kementerian itu ada perkembangan menjadi istilahnya penanganan kapasitas dan proses belajar mengajar. Makanya ada namanya guru penggerak itu, penggerak. Ini agak mulai tren ya. Ini maksudnya apa sih Pak sebenarnya? Gini, karena ini dimulai oleh Mas Menteri ya, Menteri Nadiem Makarim, dia memang mencanangkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, maksudnya apa? Mungkin masyarakat mengenal istilah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu adalah di mana anak itu merdeka dalam belajarnya sesuai dengan bakat minat beliau. Juga guru juga mendapatkan kemerdekaan dalam mengajar, sehingga dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan inovasi yang dia miliki. Berarti kalau dulu awal namanya Pak, buat apa itu? Awal tahun itu loh, guru-guru membuat materi belajarnya namanya apa? RPP misalnya. Nah, ini RPP di sini memang rancangan rencana pembelajaran untuk ini diharapkan sesuai dengan minat bakat anak. Anak itu mau belajar, gaya belajarnya seperti apa, minatnya belajar apa, dan dia kemampuan belajarnya seperti apa. Ini menjadi pemetaan seorang guru. Baru nanti dalam pembelajaran di kelas itu harus memenuhi sesuai dengan bakat minat. Berarti satu kelas misalnya ada yang nggak terlalu paham matematika, itu nggak bisa ditekan berarti ya. Paling tidak dia mencapai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya dia seberapa ya itulah yang di ini. Itu buktinya dengan nilai. Ya, sehingga untuk sekolah satu sama sekolah yang lain capaiannya akan berbeda-beda. Ini yang diharapkan Merdeka Belajar seperti ini. Lah ini perangkatnya baik sekolah, guru, kemudian mengajarnya itu gimana itu Pak? Perlu sekolah lagi berarti ya? Maka ada program guru penggerak. Maka diharapkan semua guru di Indonesia mengikuti program yang dilaksanakan Kemendikbudristek, yaitu calon guru penggerak, karena itu ada pendidikan guru penggerak, karena di sana diharapkan menjadi pemimpin pembelajar. Pemimpin belajar yaitu yang pertama mendorong menumbuhkan ekosistem pendidikan di sekolah tersebut sehingga saling berkolaborasi, saling bekerja sama, baik guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua, sehingga nanti ekosistem di sekolah itu akan saling bekerja sama. Dan yang kedua, meningkatkan kepemimpinan siswa peserta didik sehingga siswa itu atau peserta didik itu lebih aktif dan lebih percaya diri. Dan guru juga dituntut untuk berinovasi sehingga dalam pembelajaran itu akan tumbuh suasana yang menyenangkan. Artinya kalau itu dilihat idealisme itu, nanti tidak ada yang kata-kata murid maaf ya, bodoh itu tidak ada ya artinya? Tidak ada. Sesuai kemampuan dan bakatnya masing-masing. Saya pinternya misalnya gambar ya, artinya kan ya di situ. Sehingga seperti saya di matematika, saya harus mengetahui kesiapan siswa, minat siswa, dan kemampuan siswa. Saya misalnya nggak minat,
Sehingga saya harus mengetahui kemampuan capaian yang akan saya berikan seperti apa. Maksimal apapun saya dapat 5 misalnya itu ya. Itu dimaklumi berarti Pak? Ya, karena itu kemampuannya, minatnya seperti itu. Tapi kan kita sebagai guru harus berinovasi terus. Bagaimana anak itu, bisa berminat, anak itu bisa mempunyai bakat di matematika walaupun awalnya capaiannya tidak maksimal. Lebih mengeluh Pak itu, lebih pusing berarti. Sebenarnya kalau kita mempelajari masuk di guru penggerak ternyata lebih mengasihkan. Lebih mengasihkan ya. Karena kita memang dituntut untuk berinovasi, untuk dekat dengan anak. Karena yang dipelajari di sana tidak sekedar pembelajaran, karena pemimpin pembelajar itu juga bagaimana kita melihat kemampuan anak dari sisi emosi, sosial dan emosional anak, kepemimpinan anak, bagaimana kita program sekolah sampai seperti itu, sampai bagaimana kita coaching terhadap anak, itu dipelajari semua di calon guru penggerak ini. Padahal awal-awal pelaksanaan guru penggerak ini pas COVID ya Pak? Ya, di awal kalau saya di Kota Solo itu angkatan keempat. Di seluruh Indonesia ini masuk ke angkatan ke-7. Cuma untuk Kota Surakarta ini angkatan keempat yang pertama. Saya angkatan keempat, diawali di bulan Oktober 2021 kemarin. Dan itu nanti kalau angkatan saya di angkatan 4 itu 9 bulan. Sehingga nanti selesai di bulan Agustus. Ini masih proses ini saya. Itu prosesnya kayak sekolah tiap hari gitu Pak? Ya, tiap hari daring terus lewat LMS, lewat komputer. Itu juga dipantau dari pengajar praktek, dari fasilitator, juga ada instruktur. Kalau fasilitator saya di luar Jawa, di Sumatera, sehingga daringnya lewat itu ya, Zoom ya. Sehingga ada instruktur nasional semua yang memberikan bimbingan. Jadi waktunya pagi, sore apa malam? Kita bisa menyesuaikan, yang penting kita tidak meninggalkan kewajiban seorang pengajar. Berarti siang. Sehingga bisa siang, bisa malam, itu bisa diselesaikan. Materinya tinggal ngambil ya, materinya dari itu Di sana ada materi, ada di mana kita juga berdiskusi, ada juga kita Zoom bersama-sama dengan teman untuk berdiskusi. Juga kita juga melakukan aksi nyata. Karena juga harus ada aksi nyatanya yang harus dilaksanakan. Itu berarti tambah beban ya Pak? Ya, ternyata mengasihkan. Ya. Ini karena suatu tantangan seorang guru seperti itu. Agak mengerucut sedikit ke Pak. Jangan sudah sertifikasi ya tahun 2012. Alhamdulillah 2012. Ya. Itu sekarang sudah masuk ke istilah M-Passing tadi Pak? Saya M-Passing tahun 2017. Ya. Itu antrian sekarang sampai sudah banyak Pak ya? Ya, sehingga saya kalau sertifikasi 2012, saya M-Passing 2017, sehingga saya menunggu 5 tahun pada saat itu. Yang sekarang ya, teman-temannya jenengan yang masih ada sudah sertifikasi, tapi juga menunggu panggilan M-Passing juga ada. Gitu ya. Jadi, karena harus menunggu antrian itu tadi. Nah, yang kaitannya dengan passing grade itu Nah, passing grade ini adalah di P3K. P3K ya. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan tahun 2021 kemarin, walaupun sebelumnya juga sudah ada, tetapi Mas Nadiem juga melaksanakan di awal tahun 2021 itu sudah tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai, dan juga teman-teman sudah yang lulus sudah mendapatkan SK kemarin, khususnya di Kota Surakarta di bulan April. Nah, di tahap 1 dan tahap 2 itu ada yang namanya dia lulus sesuai passing grade, ambang batasnya, tetapi belum mendapatkan formasi. Maksudnya formasi? Nah, maka ada nilai yang sesuai ambang batas, tetapi dia tidak mendapatkan formasi karena yang formasi sudah diisi oleh yang nilainya di atasnya. Gitu. Nah, ada passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade 3. Itu untuk memperoleh M-Passing yang sesuai dengan ASN tadi ya, yang P3 tadi. Untuk tahapan selanjutnya. Nanti tahapan selanjutnya di tahap ketiga, ini juga sampai ditunggu tahapan ketiga P3K ini. Ternyata nanti akan dijadikan satu dengan formasi tahun 2022. Kebetulan ini Permen Pan FB-nya sudah keluar ini. Alhamdulillah nanti yang passing grade ini mendapatkan prioritas pertama dulu. Untuk
disesuaikan tadi ya. Ya. Harapannya untuk daerah-daerah khususnya di Kota Surakarta paling tidak formasi yang diberikan nanti, karena formasinya belum keluar, jumlah formasi dan macam formasinya apa, diharapkan formasinya itu bisa memenuhi teman-teman kita di Kota Solo yang sudah memenuhi passing grade ini. Sudah lulus, istilahnya sudah lulus tadi ya? Ya, lulus tapi belum mendapatkan formasi. Berarti selama ini masih terimanya 1,5 juta ya yang nunggu itu Pak? Ini beda dengan impasing ya. Ini P3K. P3K. Yang P3K tadi. P3K di sini. Berarti belum terima sama sekali yang P3K gitu. P3K kita nanti masih masuk yang sudah lulus sudah, tapi yang belum lulus ataupun yang mendapatkan ambang batas atau passing grade yang belum mendapatkan formasi menunggu ini untuk mengikuti tahap yang ketiga. Itu belum menerima itu ya? Yang sertifikasinya berarti belum menerima? Atau masih menerima yang 1,5 juta tadi? Kalau yang sertifikasi sudah otomatis ini berbeda dengan yang P3K. Kalau sertifikasi untuk yang P3K untuk menjadi ASN ini tadi. Oh, ini yang P3K untuk mengangkat menjadi ASN tadi ya. Akhirnya nanti gajinya disesuaikan dengan ASN. Selama ini lah P3K itu berapa sih Pak gajinya? Ya sesuai dengan ASN, otomatis nanti kalau dia diterima dan mendapatkan SK, otomatis nanti kan awalnya di golongan 3A. Yang sebelum ini, yang belum ini, yang masih tadi buat sudah antri tadi. Tadi impasing. Kalau impasing kan penyesuaian sertifikasi. Penyesuaian jadi sesuai gaji pokok tadi ya. Tapi berarti sebelumnya tetap 1,5 tadi ya. Untuk yang sertifikasi. Gitu ya. Ini berarti memang karena pandangan masyarakat mungkin orang lain gajinya double jadi susah gitu malah ya. Ya, semua juga prosesnya maksudnya susah prosesnya. Kalau nerimanya seneng ya double soalnya. Ini yang antri ini masih banyak Pak ya. Berarti nunggu ini dari pemerintah pusat berarti Pak. Untuk yang tadi yang passing grade sudah lulus tadi. Ya, menunggu nanti tahapan ketiga. Kita belum tahu mau dilaksanakan bulan apa di tahun. Itu pakai ujian ya, pakai? Ya, pakai tes. Pakai tes. Tapi yang passing grade ini nanti yang sudah kemarin passing grade, nanti nilai yang kemarin bisa dipakai. Kemarin ya, walaupun dia ingin memperbaiki nilai, mengikuti tes juga bisa. Atau kalaupun nilai yang kemarin mau dipakai, ya enggak apa-apa. Enggak ikut tes tapi nilainya yang lama dipakai. Tapi tetap melalui proses pendaftaran. Tetap daftar. Ya, tahapan ketiga. Jadi daftar tapi tidak ikut tes. Ya, karena sudah punya nilai yang tahun kemarin. Tetapi juga diharapkan formasi yang diberikan di daerah itu juga banyak. Seperti saya misalkan, matematika kalau hitung-hitungan saya yang di passing grade itu untuk matematika SMP ini, itu untuk yang dari tahap 1 dan tahap 2 itu paling tidak ada 10-an orang. 10. Ya, kalau yang lulus ya di passing grade di passing grade di baik P1, P2, P3. Tetapi kalau formasi yang diberikan kota cuma dua ya berarti yang lain kan berarti masih menunggu lagi. Apakah dinyatakan tidak lulus kita juga tidak tahu. Tetapi harapannya dari kami semua yang passing grade itu mendapatkan formasi, sehingga daerah-daerah itu untuk memberikan formasi itu juga banyak, sehingga terpenuhi untuk yang passing grade ini. Nilai yang lebihnya apa sih Pak ketika sudah masuk formasi itu? Gimana? Nilai yang diterima lebih oleh guru ketika sudah masuk itu dapat formasi yang passing grade tadi. Kalau yang sudah formasi kan otomatis kan dia mendapat formasi, dia otomatis dia lulus, lulus ya. Otomatis mendapatkan SK P3K. Akhirnya gajinya sama dengan ASN. Ya. Ini banyak Pak jumlahnya teman-teman yang nunggu antri itu Pak di Solo. Di Solo yang passing grade juga masih banyak juga yang menunggu untuk harapan di tahap ketiga ini. Karena P3K itu yang gaji berarti APBN Pak ya? Iya, antara APBN dan APBD. Ada yang menggunakan APBD juga ada yang menggunakan APBN juga ada, karena ini beritanya juga masih keinginan dari pemerintah APBN. Tapi ternyata pelaksanaannya ada yang menggunakan APBD. Kalau khusus di Solo TKPK ini jelas APBD. APBD kalau yang jelas APBD. TKPK. Berarti yang guru-guru TKPK ternyata masih banyak yang nunggu passing grade tadi ya Pak ya? Ya,
Ya, dalam artian kemarin mengikuti tes P3K dia masih di passing grade ya. Ya harapannya di tahap ketiga ini dia akan mendapatkan formasi. Kalau nggak tahu jumlah pastinya, kira-kira aja berapa? Gimana? Jumlahnya ratusan ribuan? Kalau seluruh Indonesia yang setahu saya ada 193.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi kok Solo Raya saya kemarin mau ngitung belum karena bisa kita lihat dari tahap kedua itu yang masih passing grade berapa itu masih bisa kita lihat dari SD sampai ke SMP. Itu ribuan, 10.000 ada Pak? Nggak ada ya? Nggak ada ribuan sih? Nggak ada ribuan. Karena kemarin yang mengikuti di Kota Solo ternyata sebenarnya masih belum memenuhi kuota. Oh, masih belum. Yang ikut ya, yang dari P3K honorer dan terutama kalau yang memilih formasi SD itu ternyata dan olahraga itu ternyata masih banyak yang masih membutuhkan. Oh, masih kosong banyak, masih kosong ya. Artinya kan guru-guru kenapa nggak ikut itu loh? Karena yang seperti saya kan nggak bisa ke olahraga kan lagi maksudnya sesuai guru ya. Oh, yang formasinya itu tergantung. Kalau saya di formasi pada saat itu hanya 2 sekolahan. Nah, 2 sekolahan yang dibutuhkan hanya 1-2 guru, satu guru, 3 guru berarti kan. Padahal yang guru matematika yang mengikuti P3K puluhan orang kan. Tapi kalau Pak Herman sendiri posisinya sekarang sudah? Saya masih passing grade. Ini juga menunggu ya. Di tahap ketiga nanti juga menginginkan nanti formasinya banyak khusus matematika SMP. Sehingga nanti teman-teman yang passing grade ini nanti otomatis nanti bisa terangkat untuk lulus P3K. Pak Herman sendiri statusnya kan juga guru tetap yayasan ya? Ya, saya guru tetap yayasan. Artinya yayasan sih lumayan kuat sih Muhammadiyah. Begini. Ada beberapa kalau kita melihat seluruh Indonesia, kalau saya mengikuti di sosial media Facebook untuk yang P3K ada yang guru yang tidak diperbolehkan yayasannya. Untuk mengikuti itu ya? P3K ada dia harus mengundurkan diri juga ada. Terlanjur dia mengundurkan diri tidak lolos P3K juga ada, akhirnya dia menganggur. Oh, menganggur gitu. Ya, karena nggak boleh ngajar ya. Ya, otomatis kan sudah mengundurkan diri, dia tidak lolos P3K. Itu kenapa sih alasannya yayasan nggak boleh? Kira-kira Pak? Kita memang yayasan punya aturan sendiri. Oh, yayasan punya aturan gitu. Aturan sendiri. Kalau di yayasan kami sementara ini masih diperbolehkan. Sehingga kemarin di teman-teman juga pada ngikut banyak di sekolah kami untuk P3K. Kalau nanti tinggal informasinya misalnya matematika ada 2, olahraga berapa gitu Pak. Ya, itu SD dan SMP ya semua ya? Ya, SD SMP di bawah kota, kalau yang SMA SMK di bawah provinsi. Sama lagi prosesnya sama aja. Prosesnya aturannya sama. Aja. Ya. Pak, dengan banyaknya yang masih antri itu, harapannya apa sih Pak? Ya ini tadi harapannya dalam ini untuk closing Pak. Oh gitu. Jenengan kepada pemerintah bisa, pada teman-teman juga bisa. Ya, untuk tahapan yang ketiga harapannya dari kami guru-guru tahap 1 dan tahap 2 yang di passing grade kemarin yang belum mendapatkan formasi di tahap ketiga ini nanti kita sudah tahu di permen aturannya sudah diprioritaskan pertama. Tetapi formasi yang diberikan diharapkan juga begitu banyak untuk memenuhi teman-teman yang di passing grade. Ini harapannya kepada dinas atau kementerian tadi Pak? Ke daerah kalau yang ini ya. Karena daerah yang memberikan formasi. Karena tiap daerah kan berbeda-beda sesuai kemampuannya daerah. Yang daerah dikirimkan ke kementerian. Kementerian. Ya. Pada teman-temannya Pak. Untuk teman-teman yang lain baik di tahap 1 dan tahap 2 untuk yang passing grade kita bersama-sama untuk harapannya tercapai. Keinginan saya juga salut kepada teman-teman daerah-daerah lain yang selalu mengusulkan ke Dewan, ke Kemendikbudristek untuk mengusulkan bagaimana nasib teman-teman di tahap 1 dan tahap 2 yang sudah passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Oh gitu ya. Tapi pertanyaan terakhir Pak, sebenarnya cukup nggak sih untuk kehidupan guru normal loh Pak? Jangan. Kalau itu sesuai dengan
gaya hidup, hidup sesuai dengan gaya hidupnya masing-masing sendiri-sendiri. Kalaupun kita sebagai seorang pengajar, kita sebenarnya tidak terlalu memikirkan itu, tetapi karena ada pembanding. Seperti saya di sekolah swasta dengan gaji yang misalkan besarnya sekian, karena ada pembanding yang lain, otomatis kenapa ada kesempatan juga, ada peluang juga, kenapa enggak kita menyesuaikan, karena itu juga suatu peningkatan mutu juga. Pembandingnya ASN tadi ya berarti ya? Ya, ASN. Artinya negara itu ya memperhatikan yang ASN maupun guru, yang tidak ASN, dalam hal ini statusnya sebagai guru, karena ya itu tadi ya, mengajar dia. Ini jenengan di kota Solo loh, yang di daerah susah itu gimana? Maksudnya informasi susah dan saya sendiri juga salut kepada guru-guru yang di daerah-daerah, otomatis terutama di daerah terpencil, terpelosok, terpencil itu memang mereka memang seperti pejuang-pejuang. Minimal paling Zoom pernah ketemu sih ya. Ya, kalau di medsos, di Facebook, di grup kami di daerah-daerah lain itu hubungannya dengan P3K ini sangat bermacam-macam. Kompleks sekali ya. Ada perjuangannya bermacam-macam. Kalaupun di guru penggerak pun kami juga salut kepada daerah-daerah yang terpencil, harus karena di guru penggerak harus setiap bulan sekali harus berkumpul. Apalagi kalau daerah yang jauh-jauh, tidak ada hotel, tidak ada tempat pertemuan, mereka harus jalan kaki jauh, daring, dia harus mencari sinyal dan sebagainya. Itulah perjuangan seorang guru untuk peningkatan mutu baik guru maupun peserta didik. Anak didiknya. Terima kasih Pak Hermawan. Waktunya, kemudian informasinya yang sangat misalnya ini menarik, karena banyak yang tidak tahu masyarakat kaitannya dengan ini tadi ya, pendapatan guru, kemudian prosesnya dan sebagainya. Dan yang terpenting tadi loh, proses untuk meningkatkan kapasitas murid atau anak didik ini yang sangat mulia ini. Pemirsa, begini sebuah cerita yang sangat menarik hari ini, perbincangan kali ini dengan guru, bagaimana kita bisa melihat memang perjuangan guru juga sangat berat untuk mendidik peserta didik dan anak didik, kemudian pendekatan dan sebagainya. Dan tentunya apa yang kita bicarakan di podcast Merah Putih kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa mengat juga buat guru-guru yang lain untuk tetap meningkatkan kapasitas dan pembelajaran untuk murid. Terima kasih Pak Herman, informasinya. Boleh, silakan. Saya hanya ingin memberikan salam saja. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak ya. Pemirsa, demikian podcast Merah Putih kali ini dengan Pak Herman, seorang pengajar dan sangat bermanfaat kita semua. Kita akhiri podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.